Perkenalkan, nama saya Ginta Salami Syirwardani dari kelas 11 DKV 1. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi dari semester 1, yaitu tentang desain branding logo. Definisi logo dan brand adalah perbedaan mendasar yang mudah dipahami. Logo merupakan simbol grafis yang digunakan untuk mewakili orang, organisasi, maupun perusahaan. Sifatnya sendiri visual dan memiliki bentuk fisik. Sementara itu, brand atau merek adalah apa yang ada di dalam pikiran konsumen tentang produk atau perusahaan. Logo merupakan suatu gambar atau sekedar sketsa dengan arti tertentu dan memiliki suatu arti dari perusahaan, daerah, organisasi, produk, negara, lembaga, dan hal lainnya yang membutuhkan sesuatu singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama yang sebenarnya. Logo sendiri mempunyai fungsi untuk menciptakan dan menyampaikan citra positif perusahaan, untuk memberi kesan baik dan kepercayaan kepada masyarakat agar mau menggunakan produk, serta untuk promosi produk perusahaan atau organisasi. Ada juga elemen-elemen dalam branding. Keberhasilan proses menciptakan merek ditentukan oleh seberapa baik kualitas elemen-elemen penunjangnya. Adapun elemen-elemen yang dimaksud antara lain nama merek, logo, tagline, grafik, dan tipografi. Nama merek sendiri yaitu kata yang dipilih untuk mengidentifikasi produk, layanan, bisnis, atau konsep yang dipakai perusahaan. Kemudian logo merupakan bagian dari merek dagang visual perusahaan. Untuk memahami hubungan branding, desain logo ini yang diciptakan untuk mengidentifikasi merek sehingga menjadi pembeda dari brand lainnya. Tagline sendiri istilah dari slogan. Slogan adalah pesan singkat yang inovatif untuk mewakili merek. Tagline biasanya dibuat dalam kalimat atau frasa pendek agar mudah diingat. Misalnya slogan jagonya ayam milik KFC. Kemudian grafik. Grafik merupakan elemen visual yang membantu brand mudah dikenali audiens, misalnya elemen warna atau simbol. Tipografi dalam branding adalah elemen branding merupakan gaya penulisan yang khas. Tone of voice adalah nada suara yang dipakai secara konsisten untuk mewakili merek. Dengan nada suara yang konsisten, pelanggan mendapatkan pengalaman berkesan sehingga mereka bisa mengingatnya secara mudah dan spesifik. Kemudian ada jenis-jenis logo, yaitu logo lettermark, wordmark, pictorial mark, logo abstrak, logo maskot, logo kombinasi, dan logo lambang. Lettermark sendiri mempunyai pengertian yaitu suatu jenis logo yang menggambarkan nama atas suatu perusahaan atau brand dengan memanfaatkan inisial nama brandnya. Biasanya logo jenis ini hanya memanfaatkan 2 hingga 4 huruf saja sesuai dengan brand tersebut, sehingga bisa lebih mudah diingat oleh masyarakat. Ada juga beberapa contoh dari logo lettermark adalah CNN, HP, HBO, IBN, NASA, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga logo wordmark. Pengertian dari logo wordmark hampir menyerupai jenis logo lettermark, yaitu dengan hanya menggunakan huruf saja. Untuk melambangkan suatu perusahaan, bedanya wordmark akan menggunakan seluruh nama brand atau perusahaan tanpa disingkat. Jenis logo ini biasanya digunakan jika nama perusahaan atau nama produknya tidak terlalu panjang serta unik. Beberapa contohnya adalah Facebook, Disney, Coca-Cola, dan yang lain sebagainya. Kemudian ada pictorial mark. Pictorial mark atau simbol adalah satu logo yang dimanfaatkan ikon yang dihiasi dengan grafis tertentu untuk menggambarkan suatu brand. Bentuk logo atau ikon tersebut akan terus melekat dan harus mampu mewakili identitas produk atau brand. Beberapa contohnya adalah logo Apple, Nike, dan Twitter. Logo abstrak. Logo abstrak sebenarnya hampir sama dengan pictorial mark karena masih memanfaatkan suatu grafis tertentu. Bedanya, jenis logo ini mempunyai suatu bentuk geometris yang acak. Jadi jenis logo ini juga biasanya sangat efektif karena mampu memiliki suatu bisnis secara menyeluruh dalam suatu gambar. Ada juga beberapa contohnya yaitu logo Pepsi, Adidas, BP, dan lain sebagainya. Kemudian logo maskot. Logo maskot adalah suatu jenis logo yang didesain dengan suatu karakter demi menggambarkan suatu brand atau perusahaan. Pada umumnya jenis logo ini memiliki kandungan unsur warna yang cerah dan ceria
yang dinilai sebagai maskot brand atau perusahaan. Logo ini dibuat demi menghadirkan daya tarik tertentu untuk anak-anak dan keluarga. Contohnya adalah logo KFC dengan maskot Colonel Sanders, Kool-Aid dengan maskot Kool-Aid Man, Alfamart dengan maskot Albi si lebah, dan lain sebagainya. Kemudian ada logo kombinasi. Logo kombinasi adalah suatu jenis logo yang mengombinasikan jenis logo lettermark atau wordmark dengan abstrak, maskot, atau simbol. Teks yang terdapat dalam logo ini biasanya akan digabungkan juga dengan baik sehingga mampu menghadirkan suatu logo yang terkesan menarik. Beberapa contohnya adalah logo Burger King, Lacoste, Doritos, dan yang lain sebagainya. Logo lambang adalah suatu jenis logo yang di dalamnya terdapat huruf dan ditempatkan dalam satu ikon atau simbol, rencana, segel, serta menjadi inti dari adanya lambang tersebut. Biasanya, logo ini sering digunakan oleh suatu institusi tertentu seperti sekolah, komunitas, organisasi, industri, atau lembaga pemerintah lainnya. Beberapa contohnya adalah logo BMW, Harley Davidson, dan Starbucks. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.